Penyebab terjadinya serangan patek yaitu ada tiga ya. Yang paling dasar yaitu yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat para sahabat-sahabat tani semua dimanapun berada. Oke, berjumpa lagi bersama saya Samsul Ma'arif. Nah, tetap kita berada di channel Belajar Organik ya, channel yang selalu membagi ilmu tentang dunia pertanian. Nah, dalam kesempatan video kali ini saya akan membahas tentang masalah serangan patek ya, sahabat-sahabat tani semua. Jadi sebelum kita membahas, saya akan sampaikan dulu mengenai penyebab daripada serangan patek. Penyebab terjadinya serangan patek yaitu ada tiga ya. Yang paling dasar yaitu yang pertama, kurang kuatnya dinding sel tanaman kita atau kurang kuatnya imunitas tanaman cabai kita, yang sehingganya mudah ditembus oleh yang namanya patogen jamur yang menyebabkan patek ya. Kemudian yang kedua, dalam pengaplikasian unsur hara nitrogen itu kita terlalu banyak ataupun terlalu tinggi pada saat musim penghujan, yang sehingganya itu memicu ataupun memancing pertumbuhan jamur ataupun patogen ya. Kemudian yang ketiga yaitu kondisi pH pada bagian media tanam ataupun daun serta buah itu terlalu asam. Nah, itu biasanya terjadi pada saat musim penghujan ya, sahabat tani, yang sehingganya dengan kondisi pH yang asam itu bisa menyebabkan ataupun sangat mudah sekali ditumbuhi oleh jamur. Nah, seperti itu tadi ya para sahabat tani semua mengenai penyebab daripada terjadinya serangan yang namanya patek ya, sahabat tani. Nah, kemudian selanjutnya di sini saya akan membagikan solusinya. Jadi agar supaya tanaman cabai kita tidak terserang patek ya. Jadi langkah yang pertama, sejak awal ataupun sejak dini kita harus memperkuat imunitas tanaman cabai kita ya, seperti pada video-video yang sudah saya bagikan, yaitu dengan cara mengaplikasikan pupuk yang mengandung unsur hara kalsium ya, sahabat tani semua. Nah, itu tujuan daripada pemberian kalsium yaitu untuk memperkuat dinding sel tanaman cabai kita ya, yang sehingganya tidak mudah tertembus oleh yang namanya patogen jamur. Nah, unsur hara kalsium ini sangat wajib sekali diberikan baik fase vegetatif ataupun fase generatif ya, sahabat-sahabat tani semua. Nah, untuk penggunaan kalsium itu bisa diaplikasikan dengan cara dikocor ataupun dispray langsung ke bagian batang tanaman. Nah, untuk dosisnya sahabat tani bisa cek aja di kemasan, itu biasanya sudah ditulis ataupun dicantumkan dalam setiap kemasan pupuk kalsium ya, sahabat-sahabat tani semua. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu untuk mengurangi unsur hara nitrogen pada saat musim penghujan yang bisa memicu pertumbuhan patek ya, sahabat tani semua. Nah, jadi pada saat musim penghujan itu biasanya sering kali yang namanya terjadi serangan patek. Karena apa? Air hujan itu sudah banyak mengandung unsur hara nitrogen ya, sahabat tani semua, yang sehingganya ketika kita mengaplikasikan pupuk nitrogen tidak dengan aturan ataupun tidak bijak, itu bisa memicu pertumbuhan patek ya, sahabat tani semua. Nah, maka pada saat musim penghujan kita dalam penggunaan pupuk yang mengandung unsur hara nitrogen tinggi itu harus dikurangi. Nah, bukannya kita tidak membutuhkan nitrogen, tetap membutuhkan nitrogen, tapi kita harus bijak di dalam memberikannya. Nah, kemudian untuk yang ketiga itu kondisi pH yang asam ya, sahabat tani. Nah, untuk mengatasi kondisi pH yang asam, yang pertama yaitu tadi saling berkaitan semua ya. Jadi dalam pemberian kalsium baik itu dikocor ataupun dispray itu mampu menetralkan pH baik di media tanam ataupun di bagian tanaman ataupun buahnya ya, sahabat tani. Jadi selain memperkuat imunitas tanaman,
unsur hara kalsium itu mampu memperkuat ataupun menetralkan pH baik di media tanam ataupun di bagian tanaman seperti batang, daun, dan juga buahnya. Nah, kemudian solusi selanjutnya sahabat tani bisa mengaplikasikan asam humat dan juga cover WP ya, sahabat tani semua, dimana manfaat dengan mengaplikasikan asam humat dan juga cover WP selain dia memperlancar metabolisme tanaman kita, dia juga mampu untuk menetralkan kondisi pH pada permukaan daun dan juga buahnya ya, sahabat-sahabat tani semua. Nah, kemudian dengan mengurangi unsur hara nitrogen ataupun menggunakan nitrogen dengan bijak, itu tentunya akan mengurangi resiko kondisi keasaman pada media tanam ataupun pada bagian tanaman ya, seperti batang ataupun buah dan juga daunnya. Nah, itu seperti itu tadi ya penjelasan saya. Semoga bisa membantu para sahabat tani semua agar tanaman cabai kita tidak mudah terserang oleh patek. Nah, itu juga sudah biasa saya lakukan dan sudah sering kali saya lakukan, dan alhamdulillah sudah terbukti. Sudah 2 dan 3 kali penanaman ini alhamdulillah tanaman cabai saya masih aman dari serangan patek ya, sahabat tani semua. Nah, semoga video ini bisa bermanfaat. Jika sahabat tani masih ada yang belum jelas ataupun belum paham, silakan aja tanyakan di kolom komentar, nanti akan saya jawab. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.